Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang cara kuat menjalani kehidupan. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang cara kuat menjalani kehidupan. Video di sini kelanjutan dari video yang sebelumnya yang sudah saya bahas. Cara kuat menjalani kehidupan di sini yang selanjutnya, bagian yang selanjutnya di situ fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Anda tidak bisa mengatur masa lalu atau tindakan orang lain. Pusatkan energi Anda sepenuhnya pada respon, pikiran, dan tindakan Anda sendiri. Menerima kenyataan bahwa ada hal di luar kendali akan menghemat banyak energi mental Anda. Jadi di sini kita senantiasa hanya fokus kepada apa yang kita bisa kendalikan. Jangan kita pusatkan seluruh energi kita, seluruh pikiran kita untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya di sini sesuaikan apa yang kita ambil, apa yang kita inginkan, sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan pernah menggapai, jangan pernah ingin sesuatu yang kita belum mampu untuk menggapainya. Makanya di sini ibaratnya, di sini jangan pernah menaruh sesuatu hal sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kita harus atur dan juga ukur kemampuan kita terlebih dahulu. Bisa tidak kita kendalikan hal tersebut. Makanya supaya tidak menguras tenaga energi yang percuma, kita senantiasa harus apa? Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Supaya apa di sini? Supaya kita bisa kuat menjalani kehidupan. Itu bagian yang pertama, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Cara kuat menjalani kehidupan yang selanjutnya di situ yang kedua, beri batasan untuk hal yang benar-benar penting. Jadi kita prioritaskan, utamakan di sini hal-hal yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Karena semua aktivitas di dunia di sini sangat kompleks, sangat banyak, sangat luas. Makanya di sini kita harus membatasi mana hal-hal yang paling penting, mana hal-hal yang lebih penting yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Sisanya jikalau ada waktu kita ambil lalu kita kerjakan. Makanya di sini beri batasan untuk hal-hal yang benar penting di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kekhawatiran akan masa depan atau opini orang lain menguras tenaga Anda. Artinya kita jangan pernah lemah karena celaan dari orang lain. Kita jangan pernah lemah karena hinaan dari orang lain. Makanya di sini buanglah rasa khawatir atau opini orang lain yang bisa mengganggu konsentrasi kita di dalam menjalani kehidupan. Buanglah. Makanya di situ
hal-hal yang bisa melemahkan hati kita jauhkan dari dalam diri kita. Prioritaskan energi untuk keluarga, pekerjaan, dan kesehatan mental Anda sendiri. Belajarlah berkata tidak pada hal-hal yang tidak krusial, yang tidak begitu penting di dalam kehidupan kita. Artinya di sini kita harus menyaring hal-hal yang penting, kita harus mengambil hal-hal yang penting untuk kita bisa kerjakan. Dan buanglah hal-hal yang tidak penting yang bisa mengganggu pekerjaan utama kita, yang bisa menghambat prioritas pekerjaan kita. Cara kuat menjalani kehidupan yang selanjutnya, yang nomor 3 di sini, jaga kesehatan fisik dan mental. Makanya kekuatan emosional sangat bergantung pada kondisi fisik. Kita senantiasa harus menjaga kesehatan fisik. Orang kalau misalkan masih belum tidur selama 1 hari saja, akan terasa berat pikiran dan juga badan kita. Makanya di sini pentingnya kita menjaga kesehatan fisik. Jangan lupa berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar supaya di sini kita bisa menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita. Cara kuat menjalani kehidupan yang selanjutnya, yang nomor 4 di sini, latih rasa syukur setiap hari. Artinya dengan kita mengucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa bersyukur, mengakui bahwa nikmat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di sini, kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Artinya di sini kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya terhadap kita. Jikalau kita kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Makanya di sini kita melatih rasa syukur supaya terdapat stamina di dalam hidup kita, supaya stamina semangat kita kuat di dalam menjalani kehidupan dengan kita melatih rasa syukur kita setiap hari. Kesehatan, semangat hidup merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cara kuat menjalani kehidupan yang selanjutnya, yang nomor 5, tentukan tujuan yang jelas atau istilahnya purpose. Tentukan tujuan yang jelas di sini artinya kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Kejelasan tujuan di sini bisa mengarahkan semua tindakan kita mengarah terhadap tujuan tersebut. Jikalau tidak ada tujuan, alhasil tindakan kita di sini tidak terarah dengan baik. Makanya di sini senantiasa orang tersebut mengerjakan pekerjaan yang bukan prioritasnya, yang tidak perlu dikerjakan. Makanya di sini dengan adanya tujuan yang jelas, pekerjaan untuk menggapai tujuan tersebut juga jelas dan juga terarah. Yang selanjutnya di situ, cara kuat menjalani kehidupan yang nomor 6, cari dukungan dan jangan ragu meminta bantuan. Artinya, jikalau seseorang di sini butuh bantuan, carilah dukungan ataupun motivasi dari orang-orang yang sudah berhasil. Untuk supaya apa? Memberikan semangat di dalam kehidupan kita supaya kuat di dalam menjalani kehidupan. Dan jangan ragu meminta bantuan. Janganlah ragu meminta bantuan. Artinya di sini kita harus hilangkan keraguan di dalam diri kita untuk supaya meminta bantuan, supaya jikalau kita ingin meminta bantuan kepada orang lain. Makanya di sini cari dukungan dan jangan ragu meminta bantuan, termasuk kepada cara kuat menjalani kehidupan. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua.
yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Dan sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.